semuanya, kembali lagi bersama saya di Talkshow Titik Temu. Saya Keifa Nurnafisa. Kali ini kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Di sini kita kedatangan dua narasumber dari kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 1 Banjarsari. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk sama dua narasumber kita hari ini dan simak apa yang bakal kita bahas hari ini. Hai Sobat Titik Temu, saya Devina Sari Pulungan. Dan saya Fidela Azari Morila. Kita dari kelas 11 MIPA 5. Oke, gimana nih kabarnya? Baik? Baik banget, bahkan kita senang banget bisa diundang di Talkshow Titik Temu ini. Bener banget, bahkan agak gak nyangka bisa datang ke acara ini. Oke, baik, saya mulai ya. Kan topik kita itu tentang konservasi. Nah, sebelumnya, konservasi itu apa? Dan tujuannya juga untuk apa? Jadi, konservasi flora dan fauna itu bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan flora fauna beserta ekosistem tempat tinggalnya. Jadi, tujuan utama konservasi flora fauna itu untuk melindungi dan melestarikan ekosistem, melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, serta menjamin kelestarian pemanfaatan flora dan fauna. Begitu ya. Selanjutnya, kenapa sih harus ada konservasi flora dan fauna? Flora dan fauna akan terancam punah jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Sebagai upaya penyelamatan flora dan fauna yang hampir punah, kita harus melakukan konservasi terhadap flora dan fauna agar tetap terpelihara dan juga mampu mewujudkan keseimbangan. Sebentar. Jadi kan tadi ada kenapa sih harus ada konservasi flora dan fauna? Nah, apakah ada upaya yang bisa dilakukan dalam tindakan konservasi flora dan fauna? Upayanya banyak banget Kak, kita bisa memberikan edukasi dan sosialisasi, mendukung upaya pelestarian lingkungan, membuat penangkaran, dan melaporkan orang yang berburu satwa langka. Dan kita juga harus menghindari transaksi satwa langka. Sebelumnya, maksud dari berburu satwa langka dan transaksi binatang langka itu termasuk pemburuan liar. Nah, bagaimana pengaruh pemburuan liar terhadap pelestarian flora dan fauna? Perburuan liar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap satwa langka karena dapat menyebabkan kepunahan dan kelangkaan spesies satwa. Selain itu, perburuan liar juga dapat merubah struktur populasi satwa sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain pemburuan liar nih, ada lagi gak faktor yang mengakibatkan flora dan fauna Indonesia bisa langka? Ada beberapa penyebab yang mengancam kelestarian tumbuhan dan hewan, yaitu seperti degradasi hutan akibat kebakaran, illegal logging, dan pembangunan sektor lain yang menyebabkan fragmentasi habitat satwa. Balik lagi ke upaya dalam tindakan konservasi flora dan fauna, salah satunya membuat penangkaran. Nah, penangkaran itu dalam bentuk apa saja sih? Ada banyak bentuknya dan banyak juga tersebar di Indonesia, seperti cagar alam meninjau yang ada di Sumatera Barat, Suaka Marga Satwa Gunung Leser yang ada di Aceh, Taman Nasional Lorentz yang ada di Papua, dan juga hutan lindung seperti hutan Sungai Wain yang ada di Kalimantan Timur. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Tadi kan disebutkan ada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, cagar alam, dan yang lain-lain. Jadi, kenapa perlu dibangun tempat seperti itu buat upaya konservasi flora dan fauna? Harus dong, karena selain daya tumbuhan dan hewan, tempat itu juga dijadikan sebagai sarana pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, melindungi satwa dari ancaman kepunahan, menjaga jumlah dan habitat satwa dari ancaman perburuan, serta melestarikan satwa sehingga dapat bertahan hidup di habitat alaminya. Ya, terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah berkenan hadir di talkshow ini. Itu dia penjelasan tentang konservasi flora dan fauna. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan talkshow Titik Temu. Sampai jumpa lagi.